Perkenalkan, saya perawat Ali yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Pagi Pak. Sebelumnya, boleh saya memanggil Bapak dengan nama yang Bapak sukai? Panggil saja saya Pak. Baik Pak Angga. Hari ini saya ingin mengajak Bapak berbicara sejenak untuk mengenali perasaan dan membantu Bapak mengembangkan kemampuan yang Bapak miliki. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Boleh saya tahu bagaimana perasaan Bapak hari ini? Rasanya tuh kayak saya itu merasa hampa Pak. Terus saya merasa tidak berguna. Sampai ya Pak. Terima kasih sudah jujur Bapak. Saya mendengar Bapak merasa hampa dan tidak berguna. Tapi kita bisa sama-sama cari jalan untuk memahami dan mengatasi perasaan itu. Boleh saya tahu apa kemampuan yang menurut Bapak masih Bapak miliki? Dulu saya suka memperbaiki barang-barang yang rusak. Sekarang saya ragu apakah saya masih bisa atau tidak. Menurut saya itu kemampuan yang sangat baik. Bapak bisa coba lagi secara perlahan ya Bapak. Bagaimana kalau kita mulai dari hal kecil, misalnya menyusun kembali beberapa alat sederhana? Boleh sih, bisa dicoba. Bagus sekali Bapak. Keputusan untuk mencoba saja sudah merupakan langkah besar. Saya akan bantu nanti kemampuan Bapak secara bertahap. Dan saya ingin katakan Bapak patut diapresiasi karena sudah berani mencoba Bapak. Terima kasih Pak. Pak Edi, berdasarkan yang kita lakukan tadi, saya melihat Bapak mulai membuka diri dan mencoba mengenali kembali kemampuan yang ada. Itu kemajuan yang cukup bagus Bapak. Iya, kalau setelah apabila seperti itu saya merasa sedikit lebih aku untuk bisa mencoba. Bagaimana kalau besok kita lanjutkan dengan latihan menyusun barang atau alat sederhana seperti yang Bapak lakukan dulu? Boleh, saya siap mencoba. Baik Bapak, kalau besok kita bertemu di sini lagi jam 10 pagi, apakah Bapak bisa Bapak? Bisa. Baik Bapak. Sama. Baik, saya pamit ya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Masih ingat dengan saya yang kemarin? Dengan Bapak Alif ya? Iya betul Bapak. Jadi Bapak, hari ini saya ingin mendampingi Bapak untuk berbicara tentang kegiatan harian dan kemampuan yang Bapak miliki. Apa Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik. Boleh saya tahu bagaimana perasaan Bapak hari ini? Rasanya saya tidak berguna dan tidak bisa berbuat banyak. Terima kasih Bapak sudah jujur. Saya memahami itu berat. Tapi justru hari ini kita akan melihat apa saja yang masih bisa Bapak lakukan. Pak Angga, biasanya Bapak melakukan apa saja di rumah dulu? Dulu sih saya suka menyapu halaman dan memperbaiki rak-rak kayu. Wah, itu kegiatannya luar biasa Bapak. Kita bisa coba mulai dengan menyapu halaman di taman kecil kita besok pagi. Bagaimana menurut Bapak? Boleh, saya coba. Bagus, nanti jika Bapak sudah nyaman, kita bisa lanjutkan dengan kemampuan Bapak yang lain. Satu persatu ya Bapak. Semakin banyak yang dilakukan, harga diri Bapak bisa meningkat. Saya bangga Bapak sudah bersedia mencoba hari ini. Itu langkah yang sangat positif. Baik Pak, terima kasih atas pujiannya. Dari kegiatan hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya sedikit lega. Ternyata saya masih bisa melakukan sesuatu. Itu luar biasa Bapak. Kalau begitu, kalau besok kita lanjutkan, kira-kira tempatnya di sini pukul jam 10 bisa Bapak? Bisa Pak. Baik Bapak, terima kasih. Saya pamit dulu Bapak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Masih ingat dengan saya yang kemarin? Saya masih ingat dengan Bapak Alif. Iya betul Bapak. Iya. Jadi Bapak, hari ini saya ingin mengajak Bapak melakukan aktivitas sederhana.
yang bisa membantu Bapak mengenali kembali kemampuan yang dimiliki. Apakah Bapak bersedia? Siap Pak, saya bersedia. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bapak hari ini? Seperti kemarin sih, rasanya kosong. Saya seperti tidak memiliki kemampuan apa-apa. Itu pasti perasaan yang berat ya Pak. Tapi saya percaya Bapak tetap punya potensi. Kita akan coba gali bersama-sama ya Pak. Kira-kira pukul 10 pagi ini di ruang terapi bagaimana kalau kita mulai dengan aktivitas menggambar sederhana? Boleh Pak, saya akan mencobanya. Tadi Bapak sempat cerita bahwa dulu suka menggambar ya Bapak. Masih ingat jenis gambar apa yang paling Bapak sukai? Saya suka menggambar pemandangan, tapi sudah lama tidak pakai pensil. Bagus Pak. Hari ini kita akan mulai dengan menggambar pemandangan yang sederhana ya Bapak, seperti gunung dan sawah. Nanti saya sediakan kertas dan pensilnya ya Bapak. Baik, saya langsung mulai menggambar atau gimana Pak? Boleh Pak, silakan menggambar. Iya Pak. Wah, saya lihat Bapak menggambar dengan rapi ya Pak dan penuh warna. Ini menunjukkan bahwa kemampuan itu masih ada dalam diri Bapak. Serius Pak, padahal saya pikir saya sudah tidak bisa menggambar Pak. Serius Bapak, ini sangat baik. Bapak bisa melakukan kegiatan menggambar setiap pagi sebagai bagian dari rutinitas agar Bapak makin percaya diri. Bagus Pak, bagus sekali Pak Angga. Terima kasih sudah mencoba dan tetap berusaha. Saya bangga dengan hasil gambar Bapak hari ini. Setelah menggambar tadi, apa yang Bapak rasakan? Saya merasa lebih senang. Ternyata saya masih bisa menghasilkan sesuatu ya. Itu perasaan yang positif ya Pak. Artinya Bapak menyadari nilai dalam diri sendiri. Besok kita bisa coba gambar lain seperti suasana rumah atau hewan. Bagaimana menurut Bapak? Boleh, saya jadi semangat. Baik Bapak, nanti besok kita lanjutkan pukul 10 pagi Bapak seperti biasa di ruangan ini. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia Pak. Baik Bapak. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Masih ingat dengan saya Bapak? Oh masih, dengan Pak Alek. Iya betul Bapak. Jadi hari ini saya ingin menemani Bapak untuk melakukan kegiatan yang bisa membantu Bapak mengenali kemampuan diri. Maka Bapak bersedia? Saya bersedia Pak. Bagaimana perasaan Bapak pagi ini? Masih merasa sedikit tidak berguna Pak. Kayaknya saya masih merasa bahwa saya nggak bisa apa-apa. Terima kasih sudah jujur Pak. Saya percaya setiap orang punya nilai, dan hari ini kita akan lihat kemampuan apa yang bisa Bapak kembangkan. Nanti pukul 10 pagi di ruang aktivitas, bagaimana kalau kita mencoba menggambar mobil, bis, dan motor Bapak? Boleh Pak. Nanti Bapak pilih salah satu ya Pak. Baik Pak. Baik Bapak, ini saya sediakan pilihan gambar mobil, motor, dan bis ya Bapak. Bapak boleh pilih salah satu nanti digambar. Sini ya Pak. Oke, sepertinya saya akan menggambar mobil sih Pak. Mobil Pak. Boleh ya Pak? Saya gambar mobil ya Pak. Iya Pak.
Sudah Pak. Coba saya dulu ya Pak. Oke. Wah, hasilnya bagus sekali Pak. Bapak telaten dan rapi. Ini bisa jadi kegiatan rutin ya Pak. Iya Pak. Saya jadi senang melihat hasilnya. Ternyata masih bagus juga ya hasilnya. Iya Pak. Itulah Pak, setiap kemampuan kecil yang memiliki bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nanti kita coba buat yang lebih besar ya Pak. Iya Pak, siap. Bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan menggambar mobil tadi? Saya merasa lebih senang, percaya diri, dan saya merasa lebih tenang. Saya senang mendengarnya Pak. Baiklah Bapak, ini saya cukupkan, sudah saya kira sudah selesai. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Saya sambung lagi. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Alif yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Iya, silakan. Sebelumnya Bapak ingin saya panggil dengan nama apa ya Bapak yang Bapak sukai? Panggil saja saya Pak Angga. Baik Pak Angga, hari ini saya akan menemani dan berbicara sedikit dengan Bapak tentang perasaan dan pikiran Bapak akhir-akhir ini. Terutama jika ada hal-hal yang membuat Bapak merasa sedih atau ingin menyakiti diri. Apa Bapak bersedia? Saya bersedia Pak. Baik Bapak, boleh saya tahu bagaimana perasaan Bapak pagi ini? Jujur, saya merasa tidak sanggup. Tidak sanggup lagi, saya capek dengan semuanya. Terima kasih Bapak, Bapak sudah jujur. Saya mendengar bahwa ini masa yang sangat berat untuk Bapak. Kita akan berusaha bersama untuk membantu Bapak melewati ini. Bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan ini di ruang konseling pukul 10 pagi nanti? Iya Pak, saya tidak keberatan. Baik, Pak Angga. Beberapa hari ini, apakah pernah terlintas pikiran untuk mengakhiri hidup? Iya, saya sempat berpikir seperti itu. Rasanya sudah tidak ada gunanya saya hidup di sini. Apakah Bapak memiliki benda-benda tajam atau berbahaya di kamar? Ada pecahan kaca dari tirai kotor. Pecahan kaca Bapak. Baik, saya akan pastikan dengan Bapak aman. Kami akan bantu amankan benda-benda tersebut. Dan untuk sekarang, mari kita coba menuliskan 3 hal positif yang pernah Bapak lakukan dalam hidup. Kita bisa tambahkan juga hal kecil yang membuat Bapak merasa sedikit tenang. Saya pernah bantu tetangga merenovasi rumah, suka menggambar, dan dulu saya sering bikin orang merasa terhibur dan tertawa. Bagus sekali Pak. Nanti kita coba buat jadwal rutin untuk mengingat hal positif ini. Minimal 5 kali sehari ya Pak. Boleh dalam bentuk tulisan atau hanya diucapkan dalam hati. Baik Pak. Saya bangga karena Bapak tadi sudah terbuka dan mau mencoba latihan ini. Itu tanda bahwa Bapak masih punya kekuatan di dalam diri. Baik Pak, terima kasih atas pujian. Setelah sesi tadi, bagaimana perasaan Bapak? Agak lega sih, ternyata masih ada hal-hal baik di dalam hidup saya. Syukurlah Pak. Nanti kita akan lanjutkan latihan ini setiap hari ya Bapak. Dan saya akan mendampingi Bapak, kita juga akan terus pastikan lingkungan tetap aman. Terima kasih Pak Alif, saya merasa lebih diperhatikan sekarang. Baik ya Pak, kalau besok kira-kira kita bertemu lagi jam 10 di ruangan ini lagi, apakah Bapak bersedia? Saya bersedia Pak. Baik Bapak, sebenarnya sudah selesai, saya pamit terlebih dahulu ya Pak, kita lanjut besok pagi. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Oh, masih ingat dengan saya? Masih dengan Bapak Alif ya? Iya, syukurlah Pak. Iya. Baik Pak Angga, hari ini saya ingin mengajak Bapak berbicara sedikit mengenai perasaan Bapak dan membantu Bapak mengenali kembali hal-hal positif yang masih ada dalam hidup. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia Pak. Boleh saya tahu bagaimana perasaan Bapak hari ini? Sejujurnya
sejujurnya saya merasa kosong dan tidak berarti Pak. Terima kasih sudah jujur bahwa saya bisa mengerti bahwa Bapak sedang merasa sangat terpuruk. Kita akan sama-sama mencari hal baik yang mungkin belum Bapak sadari. Bagaimana kalau nanti pukul 10 kita ngobrol di ruang konseling di dekat taman kecil rumah sakit ini Bapak? Baik Pak, saya akan ikut saja. Baik Pak Angga. Sekarang mari kita coba melihat hal-hal positif dari diri Bapak. Apa yang menurut Bapak menjadi kekuatan pribadi Bapak selama ini? Mungkin saya orangnya sabar dan saya suka membantu orang. Karena sekarang saya merasa semua itu tidak ada gunanya buat saya. Ini dua hal yang sangat berharga ya Pak. Kita tulis dulu ya. Yang pertama sabar dan yang kedua suka membantu orang. Kita akan mulai membentuk daftar kekuatan dan hal baik dari diri Bapak. Baik. Sekarang mari kita lihat sisi positif dari orang-orang terdekat Bapak. Apakah Bapak pernah mendapat dukungan dari keluarga atau lingkungan? Anak saya pernah memeluk saya waktu saya pulang dari rumah sakit. Tetangga juga pernah menjenguk dan mengirimkan makanan. Hebat Pak. Itu artinya Bapak masih memiliki lingkungan yang peduli. Sekarang kita buat daftar anak yang perhatian, tetangga yang peduli. Kita kumpulkan untuk jadi pengingat saat Bapak merasa terpuruk ya Bapak. Iya. Kita jadwalkan latihan berpikir positif ini dilakukan 5 kali sehari. Bisa dengan membaca daftar tadi atau menulis satu hal positif setiap pagi, siang, sore, dan malam. Baik Pak. Baik, Pak Angga, saya sangat menghargai kejujuran dan usaha Bapak hari ini. Ini langkah besar untuk pulih. Saya bangga Bapak. Baik Pak, terima kasih atas ujiannya. Setelah menuliskan hal positif tadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya merasa lebih sedikit lebih ringan. Saya tidak menyangka kalau masih ada orang yang mau peduli dengan saya. Baik Bapak, besok kita bisa lanjutkan latihan ini dan mencoba cara lain seperti membuat gambar atau menggambar sesuai ekspresi Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Terima kasih ya Pak sudah memarahi saya. Baik Bapak, nanti kira-kira besok kita bertemu lagi jam 10 dan di ruangan ini. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia Pak. Baik Bapak, sampai ketemu besok lagi. Saya cukupkan yang untuk hari ini ya Bapak. Iya Pak, terima kasih ya. Saya pamit dulu. Iya. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Bapak masih ingat dengan saya yang kemarin? Masih ingat Pak dengan Pak Alif ya? Iya betul Bapak, syukurlah kamu masih ingat. Di sini saya akan mengajak Bapak berbicara tentang perasaan Bapak dan sedikit mengenai harapan Bapak ke depan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak. Baik, bagaimana perasaan Bapak pagi ini? Jujur saja, saya tidak tahu lagi harus berharap apa pada apa. Aslinya seperti kayak apa. Apa ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Angga sudah mau terbuka. Itu perasaan yang valid. Saya akan bantu Bapak menemukan kembali makna dan harapan dalam hidup ini. Perlahan-lahan. Nanti jam 10 pagi bagaimana kalau kita bicara lebih tenang di taman rumah sakit Bapak? Boleh Pak. Baik, Pak Angga. Mari kita mulai dengan menyebutkan hal-hal baik yang pernah Bapak alami, baik dari diri sendiri, keluarga, atau lingkungan. Saya ingin memberi apresiasi untuk hal baik yang pernah Bapak lakukan. Entah Pak. Saya pernah bantu anak saya waktu dia kesulitan kerja. Dulu saya juga sering bantu tetangga saya. Itu luar biasa Bapak. Mari kita tulis dua hal ini sebagai pengingat bahwa Bapak dalam pribadi yang peduli dan bisa diandalkan ya Bapak. Baik Pak. Sekarang mari kita bicara tentang harapan. Apakah Bapak masih memiliki harapan sekecil apapun tentang masa depan Bapak? Saya ingin sehat. Saya ingin bisa kumpul lagi dengan anak saya.
Itu harapan yang indah bahwa kita bisa jadikan itu tujuan bersama. Menurut Bapak, apa langkah kecil pertama yang bisa kita mulai agar mendekat pada harapan itu? Mungkin saya harus lebih tenang dulu, ikut kegiatan dan minum obat secara teratur. Sangat bagus Bapak. Kita akan mulai dari situ. Kita catat langkah kecil menuju harapan Bapak. Hari ini ikut aktivitas, besok lanjut minum obat tepat waktu ya Bapak. Baik Pak. Kita akan buat jadwal kecil setiap pagi dan sore. Bapak coba ya dan tulis satu hal positif yang sudah dilakukan hari itu, baik kecil maupun besar. Baik Pak. Baik Pak Angga, saya senang sekali Bapak mau mencoba itu. Itu menunjukkan bahwa semangat dalam diri Bapak masih ada. Saya bangga Bapak. Terima kasih Pak atas pujiannya. Bagaimana perasaan Bapak setelah bicara dan membuat rencana hari ini Bapak? Saya merasa lebih ringan, ternyata masih bisa ada tujuan yang bisa saya capai. Baik, syukurlah Bapak. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Nanti besok sekiranya jam 10 pagi kita bertemu di ruangan ini lagi. Apakah Bapak bersedia Bapak? Saya bersedia Pak. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin kami dulu diri, lanjut besok ya Bapak. Ya, terima kasih ya Pak. Oke. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Alif yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Baik Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya Bapak? Dengan Pak Angga. Baik Pak Angga, hari ini saya ingin berbicara dengan Bapak tentang apa yang Bapak rasakan dan baru agar Bapak merasa lebih nyaman di sini. Bagaimana menurut Bapak? Saya merasa semua orang ingin mencelakakan saya. Saya tahu mereka memasang alat pelacak di kamar saya. Saya mengerti Bapak. Saya akan mendampingi Bapak untuk memastikan lingkungan ini tetap aman dan mendukung pemulihan Bapak. Kita bisa lanjutkan bicara pukul 10 pagi di ruang saya Bapak. Apa Bapak bisa? Saya bisa Pak. Baik, Pak Angga, ketika Bapak merasa ada alat pelacak di kamar, apakah Bapak sudah memeriksanya? Sudah. Tapi saya yakin mereka menyembunyikannya. Pak Angga, saya mendengar kekhawatiran Bapak. Tapi saat ini saya tidak menemukan bukti alat pelacak tersebut. Bapak sedang berada di rumah sakit, tempat yang aman. Saya perawat Alif dan saat ini hari Selasa jam 10 pagi. Apa yang paling Bapak butuhkan sekarang agar merasa lebih nyaman Bapak? Saya ingin dipindahkan ke tempat yang tidak dibawa kamera Pak. Baik, untuk saat ini ruangan ini adalah tempat yang paling aman dan nyaman untuk Bapak. Tanpa kamera pemantau, kami akan bantu agar Bapak merasa lebih tenang Bapak. Iya Pak, terima kasih. Saya menghargai keberanian Bapak mau berbicara terbuka. Itu langkah yang sangat baik untuk proses pemulihan. Nanti kita susun kegiatan harian seperti jalan kaki, membaca buku, atau menggambar Bapak. Bapak bisa pilih kegiatan yang membantu membuat pikiran lebih tenang. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbicara dengan saya tadi? Masih agak gelisah, tapi sedikit lega. Syukurlah Bapak, kalau sudah sedikit lega. Nanti besok pagi kita lanjutkan ya Bapak, jam 10 dan untuk ruangannya di sini. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia Pak. Baik Bapak, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dahulu. Kita lanjut besok pagi ya Bapak. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Baik Bapak, saya pergi dulu. Iya. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Masih ingat dengan saya kemarin? Dengan Bapak Alif ya? Iya betul, Ya. mantap sekali. Tujuan saya hari ini adalah untuk mengenal Bapak lebih dekat dan membantu agar Bapak merasa lebih aman dan tenang. Bagaimana perasaan Bapak pagi ini?
Perasaan saya masih gelisah. Saya masih yakin alat sadap itu masih ada. Terima kasih sudah berbagi Bapak. Saya akan menemani Bapak untuk mencari solusi bersama. Nanti kita bisa mulai jam 10 pagi di ruang kegiatan. Bagaimana Bapak, kalau mau bersedia? Saya bersedia, Pak. Baik Bapak. Pak Angga, saya lihat tadi Bapak merapikan tempat tidur sendiri. Itu luar biasa. Merawat lingkungan juga penting untuk kenyamanan diri sendiri. Iya Pak, terima kasih Pak. Bapak juga punya kemampuan memperhatikan detail. Itu terlihat saat Bapak memperhatikan semua posisi barang. Kemampuan ini bisa kita gunakan untuk hal-hal bermanfaat. Menurut Bapak, hal apa yang Bapak suka lakukan sebelumnya? Dulu saya suka melukis sebelum semuanya berubah. Melukis adalah kegiatan yang sangat baik Bapak. Bagaimana melukis adalah kegiatan yang sangat baik. Bagaimana kalau besok kita coba latihan menggambar? Saya yakin Bapak masih punya bakat itu. Saya akan siapkan alatnya, kertas, dan pulpennya Bapak. Iya, boleh Pak. Baik. Bapak bisa coba menggambar sesuai dengan imajinasi Bapak di sini Bapak. Iya, Pak. Sudah Pak. Wah, bagus sekali Bapak. Ini gambar yang bagus. Iya Pak, terima kasih. Saya senang Bapak mau mencoba. Itu langkah yang besar Bapak. Saya percaya kemampuan Bapak akan semakin baik kalau terus dilatih. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita akan buat jadwal harian, termasuk waktu melukis atau menggambar, istirahat, makan, dan jalan pagi. Dengan jadwal ini, Bapak punya rutinitas yang memandu kemuliaan Bapak. Baik Pak. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak setelah tadi kita berbicara tentang rencana melukis besok? Sedikit tenang seperti ini harapan Pak. Setelah Bapak sekarang sudah ada peningkatan yang jauh lebih baik lagi. Iya Pak. Untuk tulisan ini sudah saya Bapak, saya akan pamit undur diri. Iya Pak. Semoga Bapak merasa lebih baik setiap hari. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bapak.